部宇浩。我要去玄老那里，在此别过后，魂力的变化没有讲过。旋转，再……难道是他？ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Tang Wutong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 126. Yang mana pada Solen 2 episode 126 ini menceritakan Yoho yang kembali ke Akademi Shrek dan menanyakan tentang teknik Ditian kepada Tuan Xuanzi. Yang mana setelah itu, Yoho akan mencoba membentuk inti rohnya agar bisa mengikuti langkah dari Ditian. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Yoho berniat memasukkan kekuatan mental ke dalam kekuatan roh yang mengeras itu. Namun Yoho pun menemukan jika corong kekuatan roh itu sepertinya menimbulkan medan magnet yang aneh dan sudah mulai mempengaruhi ruang di sekitarnya. Bahkan dari segi volumenya sudah hampir sama dengan satu lubang hitam kecil di dalam tubuh Ditian meskipun kemurniannya jauh berbeda. Dan dengan kemampuan Yoho sekarang, dia sadar tidak mungkin memasukkan corong kekuatan roh itu ke dalam tubuh. Yoho pun juga sadar jika kekuatan roh yang sangat padat ini bisa meledak kapan saja. Dan demi keamanan, Yoho langsung mencari tempat yang luas dan tidak ada orang. Setelah itu Yoho langsung mengeluarkan corong kekuatan roh tersebut di dalam hutan. Dan Yoho menyadari jika kekuatan alam semesta yang berada di dalam radius ribuan meter persegi di sekitar semuanya berkumpul ke arah corong itu. Bahkan Yoho tidak tahu hukum macam apa ini sebenarnya. Akan tetapi terlihat jika corong tersebut kini kehilangan kendali, yang mana Yoho pun juga tidak bisa mengamati dari jarak dekat lagi. Sementara para pasukan Xingluo yang melihat itu dari kejauhan pun mengira jika kekuatan ini adalah serangan musuh. Tak lama setelah itu pun Yoho sudah kembali ke dalam barak militer. Di sini pun Yoho terkejut karena kekuatan ledakannya sangat besar, padahal itu baru percobaan yang belum sempurna. Terlihat saat Yoho masuk ke tendanya pun ternyata Tang Wutong sudah menunggunya. Dan dengan ekspresi kesal Wutong bertanya, Yoho barusan pergi kemana? Di sini pun Yoho mengaku jika dirinya pergi keluar untuk menghirup udara segar. Namun Tang Wutong tidak percaya begitu saja karena hanya menghirup udara segar, Yoho memakan waktu selama ini. Dan di sini pun Yoho beralasan jika pemandangan malamnya sangat indah. Akan tetapi Wutong semakin tidak percaya karena ternyata di luar dipenuhi mendung dan petir. Kemudian Yoho bertanya bagaimana Wutong tahu jika Yoho tidak ada di dalam tenda. Dan sambil pergi karena malu pun Wutong beralasan jika dirinya kebetulan sedang lewat sini, jadi sekalian mampir menengok keadaan Yoho. Namun karena Yoho sudah baik-baik saja, maka lebih baik besok mereka kembali ke akademi. Setelah itu hari berganti pagi dan teman-teman Yoho sudah menunggu Yoho untuk segera kembali ke kota Shrek. Akan tetapi salah satu prajurit Xingluo datang dan memberitahu jika di garis depan situasi perang memanas. Yang mana Daiho dan Putri Jiu-Jiu tidak bisa meninggalkan posnya. Akan tetapi hadiah yang diajukan Daiho kepada Kaisar Xingluo, terutama penganugerahan gelar bangsawan untuk Yoho sudah dalam perjalanan. Maka dari itu mereka diminta untuk menunggu beberapa hari lagi sampai upacara penganugerahan selesai. Karena Daiho juga akan mengadakan pesta perpisahan untuk mereka semua. Akan tetapi Yoho mengatakan jika dirinya tidak memerlukan hadiah apapun. Meskipun Yoho juga menerima niat baik Adipati Harimau Putih dan Kaisar Xingluo. Kemudian Yoho dan teman-temannya pun langsung berpamitan pergi. Dan hal itu membuat Nan Jiu-Jiu bingung karena Yoho menolak gelar bangsawan. Kemudian setelah terbang selama 3 jam, Susansi pun meminta mereka semua untuk istirahat dulu. Mendengar itu pun, Nan Jiu-Jiu mengatakan jika dirinya ingin ikan bakar Yoho. Dan karena hal itulah, Yoho langsung membuatkan mereka ikan bakar untuk mereka semua. Namun di sini Wutong merasakan jika Yoho seperti sedang sangat gelisah. Setelah ikan bakarnya matang, Yoho pun meminta semua orang untuk makan. Sementara Yoho akan makan setelah dirinya selesai berkultivasi.
Terlihat mereka semua pun langsung memakan ikan bakar buatan Yuho tersebut. Namun di sini Wutong bertanya pada Nanan, apakah menurut Nanan ikan bakar hari ini ada yang berbeda dari terakhir kali? Karena Wutong merasa jika sepertinya ada yang kurang. Akan tetapi bagi Nan Ciu Ciu tidak ada yang berbeda dan tetap saja enak sekali. Di sini pun Nanan juga merasa jika memang ada yang kurang. Namun itu bukan ikan bakar mereka, melainkan ikan bakar milik Tang Wutong. Setelah itu pun mereka semua melanjutkan perjalanan, dan setelah sampai di depan gerbang kota Shrek, Yuho meminta mereka semua ke sekte Tang dulu. Sementara Yuho akan ke pavilion Dewa Laut karena ada yang ingin Yuho tanyakan pada Tuan Xuanzi. Kemudian terlihat jika Wutong terus mengikuti Yuho ini. Namun Yuho pun berpamitan kepada Wutong karena dirinya akan pergi ke tempat Tuan Xuanzi. Setelah Yuho pergi pun Wutong heran dengan dirinya sendiri karena dia sangat memperhatikan Yuho. Dan Wutong pun berniat tidak akan begini lagi. Setelah itu pun Yuho memberikan hormat kepada jiwa Tuan Moen setelah dia kembali ke pavilion Dewa Laut. Dan Yuho memberitahu jika saat dirinya pergi, Yuho bertemu dengan Ye Shisui, yang mana sekarang dia sudah menjadi Doulo Dewa Kematian Kerajaan Ryu. Dan di sini pun Yuho bertanya-tanya apakah gurunya itu mendengar apa yang Yuho katakan. Namun Tuan Xuanzi datang dan memberitahu jika Tuan Moen tidak bisa merespon. Karena saat gelombang monster melanda, dia melepaskan energi yang menyebabkan jiwanya terluka. Dan sekarang, jiwa Tuan Moen hanya bisa dirawat di dalam pohon emas. Tuan Xuanzi pun mengatakan jika situasi benua tiba-tiba menjadi begitu tidak terkendali. Dan beliau tidak menyangka jika kerajaan Ryu menyembunyikan kekuatan sedalam ini, bahkan ternyata Ye Shisui masih hidup. Dan yang lebih tidak disangka oleh Tuan Xuanzi, Ye Shisui bersama Long Xiaoyao malah berdiri di pihak kerajaan Ryu. Karena hanya dengan 2 ekstrim Doulo level 99 itu sudah cukup untuk mengguncang situasi seluruh benua. Di sini pun Yuho mendengar jika Dubushi juga sudah menerobos dan mungkin dia bisa membantu mereka. Akan tetapi Tuan Xuanzi memberitahu jika Dubushi terluka parah dalam serangan mendadak ke Kaisaran Ryu. Ditambah lagi generasi muda dari sekte tubuh juga hampir musnah dan hal itu membuat semangat Dubushi semakin jatuh. Dan karena itulah sangat sulit bagi Dubushi untuk bersaing lagi dengan Long Xiaoyao dan Ye Shisui. Bahkan setelah serangan mendadak ini, Kekaisaran Tianhun juga mengalami kerugian besar. Dan mungkin mereka tidak akan punya kekuatan untuk bertarung lagi. Di sini pun Yuho memberi saran mengumpulkan beberapa sekte tersembunyi untuk bersama-sama melawan kerajaan Ryu. Lagi pula, mereka adalah 3 negara benua Doulo yang asli. Dan jika mereka dijajah oleh kerajaan Ryu, maka nasib mereka akan semakin buruk. Tuan Xuanzi pun memberitahu jika itu sudah dilakukan dan banyak sekte yang merespon dengan positif. Namun di hadapan senjata pemandu roh paling canggih kerajaan Ryu, kekuatan perlawanan ini masih terlalu lemah. Di sini pun ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan Yuho. Dan Yuho memberitahu jika sebelumnya di pegunungan Mingdao saat dirinya berhadapan dengan Ye Shisui, Yuho mengaktifkan sisik terbalik untuk memanggil Ditian dan merasuki Yuho. Kemudian Ditian menyalurkan kekuatannya melalui kekuatan ruang ke dalam tubuh Yuho dan turun dengan meminjam tubuh Yuho. Yang mana saat itu Yuho menemukan jika aliran kekuatan roh Ditian sangat berbeda dengan Yuho. Dan Yuho melihat ada lubang hitam yang saling terhubung yang mana di dalamnya terkandung kekuatan ruang yang sangat mengerikan. Sedangkan pengetahuan yang diajarkan akademi hanya berhenti pada Doulo Roh. Dan setelah menjadi titel Doulo, perubahan kekuatan roh tidak pernah dijelaskan. Di sini pun Yuho bertanya, apakah kekuatan roh lubang hitam seperti milik Ditian hanya dimiliki oleh ekstrim Doulo? Karena meskipun sama-sama tingkat ekstrim Doulo, tapi Ditian jelas jauh lebih kuat dari Ye Shisui. Dan jika Ye Shisui tidak menggunakan pemandu roh menara Dewa Kematian, dia bukan tandingan Ditian. Di sini pun Tuan Xuanzi tidak menyangka jika Yuho begitu cepat mencapai level ini. Tuan Xuanzi pun juga membenarkan penilaian Yuho tersebut. Dan setelah Master Roh berkultivasi sampai level titel Doulo, kekuatan roh akan berubah dari bentuk cair menjadi bentuk padat. Namun setelah menyelesaikan transformasi padat akan menemukan hambatan kultivasi, yang mana hambatan ini bagi sebagian Master Roh sangat sulit untuk dilewati. Terlihat Yuho tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Dan Tuan Xuanzi mengatakan jika kekuatan roh yang mengeras tidak bisa mengalir. Yang mana karena itu, banyak titel Doulo setelah menyelesaikan pemadatan kekuatan roh, kultivasi mereka sangat sulit untuk maju lagi. Akan tetapi pemadatan kekuatan roh adalah fondasi untuk menerobos titel Doulo. Dan kekuatan roh yang mengeras akan mengendap di dalam dantian yang dinamakan inti roh. Dan inti roh ini terus berputar, kemudian menyerap kekuatan roh dari luar untuk digunakan Master Roh. Di sini pun Yuho bertanya, apakah alasan Ditian sangat kuat adalah karena inti rohnya masih bisa terus mengalir.
Di sini pun Tuan Xuanzi membenarkan lagi pemikiran Yu Hao. Akan tetapi cara di Tian jauh lebih tinggi. Setelah itu pun Tuan Xuanzi memperlihatkan prinsip kondisi kekuatan roh di dalam tubuh di Tian. Yang mana di Tian menggunakan kekuatan rohnya sendiri sebagai pemicu untuk menyebabkan keruntuhan ruang. Kemudian membentuk lubang hitam yang bisa menelan kekuatan alam semesta tanpa batas. Dan kekuatan roh lubang hitam seperti ini membutuhkan kekuatan mental yang kuat untuk mengendalikannya. Bahkan Tuan Xuanzi pun hanya bisa mempertahankannya untuk sementara. Namun di Tian bisa mempertahankannya dalam kondisi normal. Yang mana itulah perbedaan antara Tuan Xuanzi dan di Tian ini. Mendengar itu pun Yu Hao yakin jika berarti konsumsi kekuatan mental di Tian pasti sangat besar. Namun Tuan Xuanzi memberitahu jika di Tian sudah memadatkan inti roh kedua. Yang mana kedua inti roh saling melengkapi dan membentuk keseimbangan yang stabil. Tuan Xuanzi pun memberitahu jika semua ekstrim Daoluo telah memadatkan inti roh kedua. Seperti Tuan Moen, Ye Sisui, Long Xiaoyao, termasuk Du Buxi pun semuanya begitu. Namun inti roh kedua yang mereka padatkan jauh lebih kecil dari inti roh pertama. Yang mana hanya di Tianlah yang inti roh keduanya setara kekuatannya dengan inti roh pertama. Maka dari itu, di Tian jauh lebih kuat dari ekstrim Daoluo pada umumnya. Dan bahkan kekuatannya sudah sangat mendekati dewa. Di sini pun Tuan Xuanzi juga mengatakan jika Yu Hao yang memiliki roh pelindung ganda akan lebih mudah mencapai ekstrim Daoluo daripada mereka semua. Dan Tuan Xuanzi berpesan saat Yu Hao menerobos titel Daoluo, Yu Hao harus berusaha mencapai inti roh ganda sekaligus. Apalagi sekarang kekuatan mental Yu Hao sudah melampaui master roh setingkat, bahkan bisa menandingi titel Daoluo. Yang mana nanti kekuatan mental akan menjadi inti roh kedua Yu Hao ini. Di sini pun Yu Hao bertanya apa yang akan terjadi jika Yu Hao membentuk inti roh di level sekarang. Tuan Xuanzi pun memberitahu jika kecepatan kultivasi Yu Hao akan meningkat drastis. Karena kecepatan inti roh menyerap kekuatan alam semesta beberapa kali, bahkan puluhan kali lipat dari kultivasi biasa. Namun saat Yu Hao mencapai level 90, kesulitan untuk menerobos titel Daoluo akan menjadi yang tersulit di sepanjang sejarah Master Roh. Karena inti roh pertama akan menciptakan daya tarik besar terhadap pembentukan inti roh kedua. Dan ini adalah masalah sulit yang banyak Super Daoluo level 98 rasakan saat menerobos ekstrim Daoluo level 99 dan mereka merasa tidak berdaya menghadapinya. Di sini Yu Hao pun malah sangat ingin mencobanya. Mendengar itu, Tuan Xuanzi sendirilah yang akan melindungi Yu Hao. Setelah itu terlihat jika Yu Hao mengeluarkan corong kekuatan rohnya. Di sini pun Tuan Xuanzi ingin melihat sampai tingkat mana Yu Hao bisa melakukannya. Di sini pun terlihat benda-benda sekitar langsung terangkat saat Yu Hao mulai menambahkan kekuatan rohnya. Dan Yu Hao pun terus memfokuskan diri untuk bisa terus memadatkan itu. Di sini pun Yu Hao merasakan jika kekuatan roh padat sudah melebihi setengah dari total kekuatan rohnya. Terlihat Tuan Xuanzi terkejut melihat Yu Hao yang bisa terus mempercepat putaran inti rohnya tersebut. Di sini pun Yu Hao sedikit panik karena kekuatan rohnya mengalir dengan cepat bahkan sampai 70%. Dan hal itu pun membuat fluktuasi kekuatan besar muncul dari pavilion Dewa Laut ini. Di sini pun Dekan Yan bersama para tetua yang datang menyadari jika ada yang sedang menerobos Super Daoluo melihat fluktuasi kekuatan roh yang sangat kuat ini. Terlihat mereka semua pun tahu jika pusat fluktuasi kekuatan roh ada di kamar Tuan Xuanzi. Dan mereka akan mengawasi dari luar karena Tuan Xuanzi yang terus melindungi. Di sini pun Xian Lin penasaran siapa yang sedang menerobos Super Daoluo. Sedangkan Tang Wutong yang melihat kekuatan itu pun merasa jika jangan-jangan Yu Hao sedang menerobos kultivasi. Sementara Yu Hao menyadari jika lebih dari 80% kekuatan rohnya sudah tersedot ke dalam lubang hitam itu. Di sini pun Tuan Xuanzi meminta Yu Hao tetap bertahan karena kekuatan roh padat milik Yu Hao sudah memiliki atribut. Dan jika di level sekarang Yu Hao berhasil membentuk inti roh, Yu Hao bisa mencapai level 89 dalam waktu yang sangat singkat. Terlihat gelombang besar pun juga dirasakan oleh para bentuk roh Yu Hao ini. Di sini pun Tuan Xuanzi mengatakan meskipun menerobos titel Daoluo akan sangat sulit nantinya, namun saat ini juga adalah kesempatan Yu Hao. Akan tetapi Tuan Xuanzi merasa jika Yu Hao sudah mencapai batasnya, yang mana beliau terpaksa akan menahan kekuatan roh padat Yu Hao dengan kekuatan roh beliau, kemudian mengirimnya ke udara untuk diledakkan. Dan seharusnya ini tidak terlalu berbahaya. Hanya saja Yu Hao harus lemah beberapa hari untuk bisa pulih. Di sini pun Yu Hao berusaha bertahan agar tidak tersedot ke dalam lubang hitam itu. Sementara para bentuk roh Yu Hao sedang menahan gelombang di dalam lautan spiritual Yu Hao.
Akan tetapi saat Tuan Xuanzi akan bertindak, terlihat Tian Meng mengeluarkan aura emasnya. Dan Tian Meng pun langsung menggunakan perisai pantulan kehidupan saat Yu Hao akan tersedot ke dalam lubang itu. Kemudian Tian Meng pun meminta Yu Hao melanjutkannya karena ada Tian Meng yang akan melindungi Yu Hao. Di sini pun Bing Bing tahu jika Tian Meng sedang mengalirkan kekuatan sumber asalnya ke dalam tubuh Yu Hao. Dan jika Yu Hao gagal menjadi dewa, maka saat ajal Yu Hao tiba, Tian Meng juga akan ikut mati. Akan tetapi Tian Meng mengatakan sejak dirinya memilih Yu Hao, Tian Meng sudah memutuskan untuk hidup dan mati bersama Yu Hao. Sementara Tuan Xuanzi pun menyadari jika kekuatan roh dan kekuatan mental Yu Hao saat ini sudah mendekati batas. Namun beliau juga tidak bisa mengganggu Yu Hao saat ini. Karena jika tidak, Yu Hao akan menerima serangan balik yang sangat besar. Terlihat menggunakan mata takdirnya, Yu Hao berusaha menyusutkan lubang hitam itu. Akan tetapi Yu Hao merasakan jika jiwanya seolah-olah akan tersedot masuk ke dalamnya. Yu Hao pun menyadari jika dalam pusaran lubang hitam itu terdapat kegelapan tanpa batas dan terdapat ketidakpastian tanpa batas. Namun itu terhubung erat dengan Yu Hao yang membuat Yu Hao bertanya-tanya apakah ini adalah inti rohnya. Dan pada Solen 2 episode 127, terlihat Yu Hao akan terus berusaha membentuk inti rohnya tersebut. Dan setelah itu, Yu Hao akan melakukan pengintaian ke Kekaisaran Tianhun untuk mengetahui lokasi musuh. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 126 ini. Yu Hao ini selalu nekat ya. Karena di levelnya yang sekarang, dia sudah berniat membentuk inti rohnya hanya demi bisa menandingi di Tian. Dan misi apa lagi yang akan Yu Hao jalani selanjutnya, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 127. Akhir kata, selamat berakhir pekan serta jaga kesehatan kalian. Dan see you next episode.